Tapi lagi rame tuh kembali lagi nikah siri yang tadi Umi bilang. Itu dalam Islam sendiri ngaturnya gimana sih? Untuk lakinya sendiri, dia tuh mesti ada izin dari istrinya atau gimana sih? Sebenarnya, tahu nggak kok nikah bugot? Nikah bugot itu laki kita selingkuh, udah lo selingkuh, gue selingkuh. Kita pergi sama cowok lain, dia pergi sama cewek lain, tapi pulang sakinah mawaddah warahmah. Lagi nikah untuk menjadikan pasangannya ini dijual gitu loh, untuk menghasilkan Hotspot, bukan fakta, bukan opini. Hotspot kali ini kita akan membahas beberapa isu yang cukup hangat dan kompleks. Dan praktek kawin kontrak cerai musiman di daerah agraris, pemilik usaha makanan di bulan Ramadan, hingga kasus WNI Jepang yang membangunkan sahur namun berujung deportasi. Untuk membahas semua ini secara mendalam dan bijaksana telah hadir bersama kita Umi Lulung yang akan memberikan pandangan keagamaan pencerahan bagi kita semua. Mari kita mulai perbincangan yang membawa ilmu bukan hanya opini, yang membawa hikmah bukan sekedar reaksi. Tetap like, komen, dan subscribe. Umi, selamat datang. Terima kasih udah bisa hadir di podcast kita. Alhamdulillah. Ini dari mana? Katanya langsung dari mana? Solo tadi mendarat? Dari Oslo. Oh, dari Oslo. Solo. Dari Solo mendarat langsung kemari? Dari Solo mendarat langsung kemari. Nggak macet kan? Alhamdulillah lancar. Waduh. Cuman emang hujan, rintik-rintik. Kita lagi bersama dengan Ustazah Lulung. Iya, alhamdulillah. Yang paling ceplas kalau ngomong. Lulung manis. Lulung manis katanya. Mi, dengar gak? Kan kalau terakhir kan ada berita yang lagi menghebohkan banget, lagi viral, masalah kematian Nizam Shafii. Iya tuh ya Allah. Sedih banget ya, sedih kan? banget. Iya, kita ada orang kayak gitu ya. Iya, kan artinya turut berduka cita dulu ya, Mi ya. Ya, saya turut berduka cita ya atas wafatnya Nizam yang masih kecil. Mudah-mudahan di usianya ini menjadi syuhada di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya juga sedih ngelihatnya. Sedih ya kan, Mi? Kok tega banget gitu ya. Iya. Jadi kemarin tadi kita kan juga lagi RDP ya kan, bahwa pertemuan daripada KPAI itu melihat ada uaknya atau apanya daripada almarhum Nizam, saudaranya gitu, katanya itu dipukulin katanya, oleh ayahnya juga dipukulin, oleh ibunya juga dipukulin. Cuman tetangga mau misahin tuh, katanya ini anak, kan udah lah jangan urus-urusan, katanya ini anak kita sendiri. Kayak nggak peduli gitu ya? Ya, kan nggak, artinya bahwa ini anak kita sendiri. Secara Islam, kalau Islam mengajarkan itu seperti apa sih pandangan Islam sendiri kalau ada kan bahwa ada penganiayaan dari anak atau dari apapun ya, bukan berarti kita. Iya, gimana Mi kalau dari pandangan Islam sendiri itu gimana Mi? Ya emang sih bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita ngomongin masalah mungkin kayak tadi kekerasan dalam rumah tangga, mungkin dengan anak, dengan istri, orang tuh kadang mau ikut campur sebenarnya takut. Takut dibilang sok ikut campur, takut dia nggak ngerti apa-apa, walaupun sebenarnya kan ya yang namanya orang beribadah itu kan ta'awanu alal birri wa taqwa. Iya, kita harus saling tolong menolong dalam ketakwaan. Ini ada orang nih kesulitan, nggak usah namanya maaf dipukulin. Orang kelaparan aja kita kudu nolongin. Bahkan kalau kata Rasulullah, kalau bisa kalau masak airnya dibanyakin, kuahnya dibanyakin biar bisa bagi tetangga kiri kanan. Itu cuman masalah perkara lapar atau masakan. Apalagi kalau misalnya ada seperti hal kayak Nizam gini ya. Mungkin kita bukan ikut campur, kita harus pertama niatnya ta'awanu, saling tolong menolong. Ini ada apa? Diomongin. Ya kan, walaupun pasti mungkin orang tuanya siapa lo? Iya betul. Lo siapa ikut campur lo? Ini anak gua. Kan anak gitu. gue. Emang lo bantuin bayar SPP-nya? Kan lo gak ngebantuin. Jadi gue julid ya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang pengen ngebantu, takut dibilang sok tahu, atau kita juga takut nanti pikiran kita yang salah si A atau si B si C, nggak tahu yang salah si F gitu. Benar. Jadi kita juga takutnya dibilang sotoy. Betul. Jadi serba maju mundur cantik. Iya. Maju takut domain, mundur tapi nggak tega gitu. Iya benar. Padahal mah kalau niatnya lillahi ta'ala nolong, ya udah terserah apa kata orang, yang penting gue niatnya nolong, satu. Dan yang kedua, wallahu fi aunil abdi makanan abdu fi auni ahihi. Semuanya Allah itu akan menolong hamba-hambanya sama hambanya menolongnya saudaranya. Emang dia bukan saudara satu darah, Nizam. Tapi kan saudara kita seiman. Iya benar. Seperjuangan. Iya betul. Allahu Akbar. Wah, bener. Jadi kewajiban kita tuh. Kewajiban kita nolongin. Ya Allah, kita punya anak yatim aja tetangga lapar, kita nggak peduli, kita jadi masuk neraka. Tahu nggak? Musik yang paling sedih di dunia ini adalah bunyi sendok di atas piring orang kelaparan.
Itu musik yang paling serem. Masa kita kenyang dia lapar. Iya betul. Iya betul. Bapak Iya. udah kenyang belum? Alhamdulillah kenyang ya kan. Kenyang ya, kenyang dengar berita-berita kayak gini ya. Iya, Sedih betul. juga ya. Sedih ya kan ngelihatnya umur 12 tahun ya kan. Sampai pucat loh tuh anak saya lihat Sampai loh. pucat. ya kan? Pucat, Iya. mau ngomong nggak bisa. Mau ngomong Itu nggak kayak bisa. orang tertekanan batin deh. Betul. Yang saya heran kenapa maksudnya orang tuanya mungkin ya maaf ya sebagai ibu ada feeling kagak sih gitu ya. Iya, betul, Anak gue betul. ini gimana nih, kita lihat anak kita lapar aja kita tahu kamu lapar ya, Iya. pucat amat, bau lambung gitu. Dia kan pisah tuh ya kan, Oh, pisah, iya sih. antara ibunya dengan bapaknya pisah. Iya. Lalu ketika hari Minggu atau gimana, katanya dikabarin sama bapaknya sakit, ya kan, melalui WA chat kepada emaknya. Kepada emaknya. Iya, terus emaknya bilang ya bawa dia ke rumah sakit. Terus bapaknya bilang katanya sibuk katanya gitu. Kan. Jangan-jangan nih, maaf nih, kan kita dalam berumah tangga kan ada jenuhnya bang. Iya, betul. Maaf kata nih, misalnya saya ini punya anak 2, kadang jenuh udah 30 tahun nih ya. Ini jangan-jangan nih, ya seperti yang kita lihat kan jangan-jangan dia nikah berkali-kali kali ini. Iya. Jadinya ketika berkali dia udah mulai jenuh nih. Iya. Karena dia emang udah gimana ya, kan orang kita aja sepasang aja sama laki kita gitu aja kita ada bosennya. Benar. Nah ini kali dia banyak anaknya apa nikah berkali-kali gitu ya. Akhirnya dia jenuh. Iya, Jadi dia iya. merasa udah sono Gi, Iya. capek ini saya sibuk. Mungkin gitu. Jadi dia merasakan kejenuhan. Iya, Karena kan namanya anak kan ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Iya. Kalau kita nggak bisa ngedidik anak kita, sesungguhnya di antara hartamu dan anakmu bisa menjadi ujian bagimu. Kan ujian buat dia harusnya. Iya, Harusnya benar. dia sebagai seorang bapak harusnya nih maaf nih ya turun tangan lah ya, atau mungkin karena kecapean tadi, Iya, kecapean betul. nikah mulu. Bisa jadi. Kalau Padahal saya itu lihat kan segitu. amanah yang dititipkan ke kita ini ya, harus kita jaga ini ya. Itu dia. Karena itu dipertanggungjawabkan nggak tuh nantinya tuh? Nah itu tuh, kalau kata guru ngaji saya, kok nikah kayaknya gampang ya. Iya. Kan banyak orang nih nikah siri ya. Iya. Kok kayaknya gampang banget nikah. Emang nikah gampang. Karena Quran bilang nikahilah orang-orang sendirian di antara kamu. Emang harus dinikahin biar nggak terjadi perzinahan. Memang nikah gampang tapi tanggung jawab yang berat. Gitu. Jadi jangan bilang kok nikah gampang amat. Iya emang gampang, tinggal panggil penghulu, ada ijab kabul, ada mahar, ada wali, ada ibaratnya ada harta semampunya. Kayaknya mudah banget ya. Bukan berarti perempuan itu gampangan ya, Iya. tapi tanggung jawab di mata Allah sangat berat. Gitu. Tapi lagi rame tuh Bi, kembali lagi nikah siri yang tadi Umi bilang. Itu dalam Islam sendiri ngaturnya gimana sih Bi? Itu artinya kan ada atau bagaimana tuh Bi? Dalam itu lagi rame tuh kayak kemarin kan ada yang Nikah lagi kayak gitu deh tuh ya, Iya. sipulan gitu ya. Iya kan, sipulan, iya bener kan, yang hampir tiap hari tuh keluar di TV tuh apa tuh yang nikah siri itu gimana sih Bi nikah siri? Sebenarnya, Iya. kaget kan bang? Iya. Sebenarnya kalau kita ngomongin nikah itu emang macam-macam. Ada nikah bugot, Oke. ada nikah lazim, Heeh. ada nikah sigor. Heeh. Tahu nggak kok nikah bugot? Nikah bugot itu kita nikah nih, nazum jalik ya, laki kita selingkuh, Iya. udah lo selingkuh, gue selingkuh. Kita pergi sama cowok lain, dia pergi sama cewek lain, tapi pulang sakinah mawaddah warahmah. Tuh. Itu nikah bugot tuh. Bahkan ada lagi nikah untuk menjadikan pasangan yang ini dijual gitu loh, untuk menghasilkan duit, itu nikah bugot. Itu haram pastinya. Iya. Yang kedua nikah lazim, ya nikah yang sewajarnya, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada mahar, ada pasangan suami istri, ada pokoknya gitu ya, ada penghulu. Nah ini nikah yang dianjurkan dalam Islam. Ada lagi nikah sigor. Ini di zaman Nikah sigor. Sigor. Iya. Sigor itu jadi misalnya bapak punya anak perempuan. Iya. Ya kan, Pak Yudi nih punya anak perempuan juga. Nah janji deh tuh bapak nikahin anaknya Pak Yudi yang perempuan, Pak Yudi nikahin anak bapak yang perempuan. Terus? Itu nggak boleh. Oh nggak boleh? Itu namanya nikah sigor. Oh nggak boleh. Kita punya anak nih, anak kita dikawinin sama ente, anak ente dikawinin sama laki aneh. Kagak boleh itu kagak sigor, boleh. tapi untungnya kagak ada zaman sekarang. Oh, Nah, yang rame dulu sih ada tuh zaman dulu. Ada zaman dulu. Zaman sebelum Rasulullah melarang gitu loh. Iya. Kemudian baru itu yang keempat nikah siri. Apa sih arti siri? Siri itu artinya diam-diam. Kenapa harus diam-diam? Tetap sih ada wali, ada ijab kabul, ada mahar, ada penghulu, ada saksi tetap, cuman intimate. Kenapa disebut dengan siri? Diam-diam dari siapa? Satu, mungkin si laki-laki punya bini. Jadi diam-diam dari bini yang satu. Iya. Atau mungkin laki-laki ini seorang pekerja yang di kantornya tidak boleh ketahuan nikah lagi. Iya. Maka dia siri dari kantor gitu loh. Jadi jangan sampai ketahuan, pakai intimate. Nikahnya mah sah.
Bisa dong. Untuk lakinya sendiri, dia tuh mesti ada izin dari istrinya atau gimana sih Mi kalau ketika dia mau melakukan nikah, poligami gitu iya, ya? mau nikah lagi terus gitu. ya kan nikah siri gitu tuh itu gimana tuh? Mi? Sebenarnya sih kalau kita ngomongin izin lagi atau enggak sih ada dua jawaban, Bang. Jawaban pertama nih kita lihat di surat 66. 66 ya. 66 ayat 1 sampai 3 dibilang apa? Waktu itu Nabi Muhammad sempat mengharamkan dirinya mampir ke rumah istrinya yang satu lagi. Oke. Karena saat itu ceritanya tuh dia lagi jadwal sama Hafsah, anaknya Umar bin Khattab. Ya. Kemudian kata Hafsah binti Umar, ya Rasulullah, karena ini jadwal aku, tapi aku boleh ya izin mau ke rumah orang tuaku dulu. Ya. Ya udah Ya. monggo dah. Ya. Bahasa gitu ya. Pergilah Hafsah, karena ada waktu kosong, Rasulullah pergi keluar sebentar. Nah pas balik, karena rumahnya Maria Kiptia itu ada di depan jalan, rumah Hafsah di dalam, kalau bahasa kita mah di dalam komplek kayak gitu ya, otomatis ngelewatin dong. Ya. Maria Kiptia istri yang lain bilang, mampir dong ya Rasulullah, aku punya buah magofir. Oh. Kalau bahasa kita buah yang berbau, kayak kita Oke. makan durian lah. Ya, oke. Nah itu Aisyah ngeliat, loh ini kan jadwalnya Hafsah, Iya, kok dia di jadwal rumah dia nih. bininya Maria. Heeh. Nah gue ngadu, kan perempuan gitu suka pengaduan, Iya, ya kan, benar. cepu-cepu. Cepu. Zaman sekarang cepu Iya deh. emang. Iya benar. Terus dia Hafsah ada itu Rasulullah gini. Waduh, dijagain itu berdua datang Rasulullah. Iya. Ini kalau saya bayangin kayak begitu ya kalau lihat ke tafsir. Ya Rasulullah, kenapa engkau ke rumahnya Maria? Ini kan jadwalnya aku hari ini. Loh kan cuman sebentar, cuman karena sambil lewat. Itu mulutnya bau buah magofir. Kayak kita mah Bau durian aromanya dah, kayak gitu, gitu. bau durian gitu. Ya kan karena mampir saya dikasih makan. Pokoknya saya nggak suka ya kalau Rasulullah ada di situ. Ini kan harinya saya. Karena Rasulullah sayang sama istri, Rasul bilang gini, ya udah deh aku haramkan diriku rumah Maria Kiptia. Turun ayat. Jangan kamu mengharamkan yang halal. Iya. Kan Maria istri kamu juga. Gak boleh kayak gitu ya Rasulullah, kata Allah. Kemudian Allah negur istri ini, Iya. kamu juga jangan kayak begitu sama Rasulullah. Kalau kamu kayak gitu, saya ceraiin kamu. Yang menceraikan Allah ibaratnya. Dari ayat ini para ulama mengatakan kan poligami halal, gak boleh mengharamkan. Maka ada sebagian orang yang kalau nikah gak mau izin lagi sama bininya, karena dia pikir nih kan gue halal. Kalau pakai surat 66 ayat 1 sampai 3. Tapi dalam surat An-Nisa ayat 19, Ya. Bo yau izin, wa asyiruhuna fil ma'ruf, pergauli istrimu dengan cara yang baik. Kan istri kamu bukan patung, yang bahasanya biar gak usah izin, dia nggak tahu ini. Kan dia makhluk hidup, pasti bakalan tahu. tapi ntar jadi ribut kalau dia Itu tahu. tadi makanya poligami itu adalah ilmu tinggi. Iya. Nggak bisa kalau nggak berilmu, nggak bisa. Karena apa? Kalau orang awam bilang nggak bakalan adil. Kalau adil harta udah pasti bisa. Iya. Sama-sama tinggal di tempat elit. Iya. Cuman kan adil nggak sama bang. Kalau anak bini pertama anaknya 1, bini kedua anaknya 3, pasti beda dong biayanya. Beda. Nah itu adilnya Benar. di situ. Jadi adil yang bagaimana? Kan padahal nggak bisa berlaku adil. Kata Nabi dalam surat An-Nisa ayat 129. Nabi sendiri ngomong, ya Allah ampuni dosaku karena aku tidak bisa berlaku adil. Beginilah bagianku, aku lebih sayang dengan Aisyah. Jadi biasanya kalau orang nikah lagi, dia pasti cenderung sama yang satu dibikin terkatung-katung. Udah pasti begitu. Yang baru yang disayang That's right. biasanya. Yang baru, yang muda. Yang muda. Oh, yang cantik bohai. Tapi kadang-kadang ya kalau laki itu udah nafsu ya kan, artinya bahwa dia kepengen banget, ngebet pengen ngawinin tuh cewek, dia suka, maksudnya Bohong. bukan bohong, artinya ketika dia berantem dia bilang, oh gue sunnah Rasul gitu loh Mi. Oke, sunnah Rasul ya, gue jadi ngomel nih. Oke, sunnah Rasul bagian masalah nikah lagi. Tapi An-Nisa ayat 34 tolong dipelajari ya laki-laki ya. Jangan An-Nisa ayat 3 doang, nikah lagi. An-Nisa 34, biaya, cuan, duit. Nikah lagi, yang satu dibikin terkatung-katung gak dibiayain, yang satu dibiayain. Aneh gitu loh zaman sekarang. Nih ada orang laki-laki nih menceraikan istrinya. Dia punya anak kandung dong. Anak kandung dari dirinya kan. Terus dia nikah sama perempuan lain yang janda, anaknya juga anak orang lain lagi. Yang dia anak kandungnya kagak dibiayain, dia ngebiayain anak orang. Yang di sana juga gitu. Seterusnya aja. Sampai upin-ipin nikah. Itu nggak boleh. Tetap aja kalau kita nikah lagi, biaya tetap ke anak kita yang ini. Nah kayak ini bahasanya nih, kalau bahasa psikologinya, kamu adalah suami saya tapi bukan
ayah dari anak-anak saya. Begitu harusnya ngomong tuh bininya. Jangan ada perubahan lah intinya That's right, lah. duit mah tetep. Iya. Kadang kan kalau udah begini jadi cash flow-nya berubah deh. Kesedot yang dari sininya. Itu dia Betul kan, masalahnya. Kami? Itu yang bikin ribut. Itu kadang-kadang yang jadi. Iya, coba kalau misalnya dia pinter ya kan. Iya. Gitu. Cewek kan ya walaupun gak semua perempuan begitu. Jadi Bener. sebaiknya ngomong ya, jangan diem-diem. Aduh, dia apalnya Anisa ayat 3 doang sih itu laki-laki. Kudunya dia apal Anisa 129. Ya. Kata Allah gini, kamu tidak akan pernah bisa berlaku adil walaupun kamu berusaha. Di situ bahasa Arabnya tahu keren banget bang. Lan tastatiu, lan itu never and never. Tidak akan pernah bisa untuk adil. Jadi kata Allah, lo nggak akan pernah bisa. Udah Allah bilang nggak akan pernah bisa, emang nggak bisa. Tapi Rasulullah dulu bukan kawinin yang janda-janda tua begitu atau gimana sih itu? Rasulullah itu janda tua itu ada saodah doang. Oh saudah doang. Saodah. Iya, Itu pun karena dia udah lebih tua gitu ya. Sampai jangan ceraikan aku ya Rasul, biarlah jatah hariku aku berikan kepada Aisyah. Oh. Itu kan orang-orang berilmu. Iya. Kita bukan setingkat bininya Nabi masalahnya. Karena laki kita juga bukan setingkat Nabi. Betul. Dan kita juga bukan Khadijah. Iya, betul. Bukan Aisyah. Betul. Saya Lulung. Iya. Tapi jadi menurut Umi kan artinya bahwa nikah siri itu secara agama sah ya, walaupun Sah. kan tidak Walaupun banyak tercatat sakit secara hati. negara gitu. Kan secara negara nggak sah. Jadi Sebenarnya secara negara sah mungkin. Kenapa dibilang nggak sah? Oke. Takut kesian perempuannya nggak dapat apa-apa. Kan dia nikah siri, nggak ada surat nikahnya. Bahasanya nikahnya gampang atau cerainya juga gampang. Nah, kalau dia nggak punya anak, kalau dia punya anak harusnya kan kalau emang dia ngikutin peraturan agama, dia mau siri nggak siri, kalau punya anak tetap dong punya hak waris. Jadi kenapa dibilang dalam negara ini tidak sah? Karena sangat merugikan perempuan sebenarnya. Oh. Kecuali kalau laki-lakinya sih bahasanya paham hukum negara, hukum agama, pasti dia nggak akan melantarin anak-anaknya. Jadi perkawinan kemarin antara Inara dengan Isanul yang dia bilang di media dia udah kawin siri sah tuh ya? Ya kalau secara agama sih sah kalau secara agama karena kan nikah. Iya iya iya. Gitu. Cuman kan kita kagak diundang masalahnya. Kalau kita diundang sih nggak apa-apa ya, nggak diundang kita. Jadi kita kagak tahu. Maksudnya jadi kita nggak tahu. Iya. Coba diundang, jadi kita tahu ya. Jadi apa dampaknya nikah siri itu sendiri buat perempuan? Artinya nanti ketika dia punya anak gimana tuh jadinya? Nah jadi gini, kalau kita ngomongin masalah nikah siri tadi balik ke atas kan. Yeah. Nikah itu akan sah kalau ada ijab kabul, ada mahar, ada saksi, ada penghulu, ada wali, kan, ada pesta walaupun sedikit, bahkan dibilang walimahlah kamu. Ya, pestalah kamu walaupun hanya dengan kikir kambing. Artinya apa? Walaupun cuma sederhana. Mungkin bahasa kita nikah siri. Mungkin bahasanya hadis adalah nikah sederhana. Kan yang ngomongin pesta jor-joran kan sekarang doang pesta-pesta. Iya, Mungkin betul. karena kita orang ada gitu kan ya. Jadi kalau ngomongin tadi nikah siri, selama syarat-syaratnya itu ada, dia sah. Cuman kalau tidak tertulis di catatan sipil kata orang gitu ya, pengadilan gitu ya, kasihan jadi lemah. Walaupun kata Quran, kalau misalnya seorang suami meninggal, dia meninggalkan anak, ya kan anak kandung ya kan, maka dia kan mendapatkan warisan. Kalau kita ngomongin ke Al-Quran mah sebenarnya mau siri nggak siri mah dapat kalau dia punya anak. Masalahnya kan ini kan kita di apa namanya di negeri ini gitu ya, kan tetap juga harus taat juga dengan peraturan yang ada ya kan. Kalau kata Quran, taatilah Allah, taati Rasul, taati adalah ulil amri pemimpinmu. Dosa nggak kalau istri sampai nggak tahu jadinya kesimpulannya? Dosa enggak? Kalau istri yang enggak tahu ini dia sakit hati merasa terzolimi ya kita dosa dong. Iya. Karena man zolama zulima. Barang siapa yang berbuat zolim nanti akan dizolimin lagi. Iya. Nggak sekarang dizolimin, mungkin nanti anak yang ngezolimin kita mungkin. Pokoknya akan ada hukum, kalau bahasa orang katanya karma. Iya. Kalau bahasa kita hukum kisos. Oh. Kisos itu Kisos itu apa tuh? kisos itu kalau bahasa kita al ainu bil aini, al anfu bil anfi, surat Iya. Al-Maidah. Lo kalau disakitin mata lo, balas mata, mata dengan mata, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi, telinga dengan telinga. Oh. Berarti balas-balasan tuh ada dalam Iya, Al-Qur'an. iya. Artinya kisos bahasa kita. Kalau bahasanya umum karma, biarin aja dia begitu, ntar karma tuh. Atau kadang dengan omongan Iya. kita sendiri. Maaf nih, gue mah nggak bakalan kali ya begitu misalnya. Iya. Tiba-tiba ngerjain itu. Kan kadang suka banyak kayak gitu ya. Banyak yang kayak Misalnya gini, gitu. gue mah nggak bakalan pelit ya, nggak mungkin Betul. aku pelit. Tiba-tiba besok aku jadi orang yang pelit. Berarti kan omonganmu adalah doa, ngeri juga ya. Iya benar. Jadi mental ke kita. Betul, Serem betul. kan? Kalau istri kedua terus
kan begitu kawinin akhirnya akhirnya istri kedua ngambil haknya istri pertama tuh gimana? Kagak boleh itu. Oh. Kalau nih kita baca ini, Iya. kita baca ini Oke. ya. Kalau kamu menikah lagi kata si Al-Qur'an ini ya. Iya. Al-Qur'an yang sangat Quran nih. sangat mulia ya. Betul. Kalau kamu mau menikah lagi sampai di kalimatnya kalau kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain. Iya. Jangan sampai kamu mengambil apa yang sudah menjadi milik istrimu yang pertama gitu. Iya. Kadang-kadang milik istri pertama diambil. Ya kan suka banyak begitu, Mi. Siapa sih tuh orang tuh? Si Pulan ya. Nih gue lagi nyari nih bentar. Nah ini dia nih. Ah. Wa in aradtum istibdala zaujim makana zaujin ya Iya. kan. Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, Iya. berarti kan pengen nikah lagi, kemudian dicerai berarti kan ganti istri dong. Iya. Maka wa ataitum idahuna dan kamu sudah memberikan harta kepada salah satu istrimu, udah kamu berikan rumah, harta dan sebagainya, kintoron, kintoron itu harta yang banyak. Fala ta'khuzu minhu say'a, jangan kamu ngambil sedikit pun. Ini udah mah kita ngambil lakinya, Iya. pengen ngambil hartanya Harta juga, diambil haram juga. hukumnya. Gitu kan? Atakhuzunahu butanan wa isma mubin. Apakah kamu akan mengambil apa yang sudah milik istri pertama Iya. dan kamu pengen bikin berita-berita yang dusta? Mm-mm. Wa kaifa tahzunahu, ya kan? Gimana mungkin kamu akan mengambil harta si istri yang pertama? Wa qad afdo ba'dukum ila ba'din. Ya. Dan kamu sudah bercampur. Ya. Kan kamu sudah, maaf nih, kamu sudah bercampur dengan istri pertama, bahkan udah punya anak. Gitulah ya, maaf ya udah ditidurin, udah punya anak. Terus kamu ganti, kamu pengen begitu aja. Dan kamu sudah berada di dalam pernikahan ikatan yang kuat. Jangan sekali-sekali mengambil apa sudah kamu kasih. Jadi gini, misalnya dia nggak lagi nih. Udah yang punya istri pertama biarinin, jangan diambil. Kalau ini berarti dari nol lagi. Gitu. Jangankan menikah, maaf nih. Seorang wanita ngeliat cowok ganteng. Iya. Nih kayaknya cowok nih laki orang nih boleh juga nih. Iya. Gue mau masuk ke situ. Kayaknya Sakinah Mawaddah Warahmah nih. Nah, pura-pura deket, pura-pura PDKT. Pas udah deket, si cowok pengen nikahin, dia ngomong gini, ya saya mau nikah sama abang, Iya. coba tolong abang ceraikan dia. Itu haram hukumnya. Banyak tuh yang begitu tuh. Abang ceraikan Iya. dia, saya masuk. Itu kalau Betul. kata hadis Nabi, barang siapa seorang wanita yang minta kepada laki-laki untuk mengosongkan piringnya dan dia pengen isi piring itu dengan dirinya, haram hukumnya. Haram ya? Haram. Udah masuknya maksa Iya. pakai ceraikan orang itu. Kalau tidak aku tidak mau. Kayak gue sinetron banget ya. Tapi setelah dia kawin siri, ya kan setelah dia kawin siri, terus lama-lama dia kan kadang-kadang desak tuh laki, ya kan artinya bahwa berhak gak sih dia minta status akhirnya bener-bener harus beginilah. Kemarin kan begitu tuh, ya kan gua kasih waktu ya sampai habis lebaran apa tuh, bener nggak? Habis lebaran itu kayak haji. Iya, habis lebaran gua harus ada status ya, itu gimana tuh Mi? Berhak Ya, nggak dia? ya sebenarnya sih kalau dari segi agama berhak. Oke. Dari segi agama berhak. Menurut surat An-Nisa ayat 3. Iya. Tapi kalau menurut An-Nisa ayat 19, ya jangan maksa dong. Karena apa? Lo kan datang belakangan. Satu. Udah datang belakangan, pengen nguasain. Kasihan yang pertama nih, kalau kata surat An-Nisa 129, jangan kau bikin terkatung-katung. Lu udah datang belakangan pengen di status apa gitulah ya, astagfirullahaladzim. Itu namanya magadir. Mak nggak tahu diri. Tapi kemarin tuh ada ya kan artinya gimana menurut sudut pandang Umi? Kemarin tuh ada yang podcast di tempat kita juga bahwa dia tuh dalam masih status perkawinan. Oke. Ya kan ketika dia dalam status perkawinan, tahu-taunya dia dengar kabar, dia dapat foto, dia dapat apa sempat heboh sih kemarin. Artinya, Siapa? ada, Cewek apa ya cowok kan, yang kawin ya kan, lagi maksudnya? Cewek kawin. Poliandri dong. Ya poliandri itu gimana tuh begitu tuh poliandri. Meledak tuh kemarin tuh akhirnya kita dikasih lihat nih foto kawinnya. Padahal foto dia apanya. masih status masih istri. status istrinya. Haram Ya kan masih status istrinya. Kenapa tuh haramnya? Kenapa Mi? Gini kalau kata surat An-Nisa lagi nih ya. Iya. Bagian kita pakai Quran aja deh ya. Iya, Kalau pakai saya mah takut Quran. salah-salah gue mah. Dasarnya Quran aja lah. Ember. Nggak bakal ya Allah, bergeser satu tolong. milipun itu. Emberan. Betul nggak, Mi? Kalau kata Qurannya begini, kalau kata An-Nisa ayat 23. Iya. Diharamkan bagi kamu menikahi ibumu. Diharamkan bagi kamu menikahi anak-anak dari saudaramu. Iya. Berarti nggak boleh ponakan dong. Oke. Diharamkan bagimu juga menikahi anak-anak dari saudaramu yang laki maupun yang perempuan. Dan juga anak-anak dari anak laki-laki, saudara laki-laki dan saudara perempuanmu dan juga ibu-ibumu Ya. yang sedang menyusui kamu. Ya. Jadi ibu susuan. Kemudian juga satu susuan nggak boleh.
Dan juga kamu nggak boleh menikahi ummahatun nisaikum, ibu-ibunya istri kamu mertua. Ya. Nggak boleh dong ya. Ya. Waroba ibikumul lati fi hujurikum minisaikum alati dakhaltum bihina fa in lam takunu dakhaltum bihina fala junah alaikum. Nggak boleh menikahi seorang istri kecuali kalau seorang istri punya anak tiri. Ya, kini punya anak tiri. Kalau pengen nikah sama tuh anak tiri boleh kalau si istri belum didahol, disetubuhi. Iya, iya. Atau tidak boleh kamu menikah sama seorang perempuan yang masih bersuami. Itu. Jadi sah gak tuh pernikahan poliandri? Kagak tuh. Orang Galak kata tuh si Quran Umi itu, tidak marah tuh boleh si Umi itu. menikahi perempuan yang masih bersuami. Cuman kita lihat dulu, kenapa dia berani nikah? Nih ada kasus nih, ada kasus. Menurut ibunya nih ada beberapa kasus waktu Umi tanganin dulu. Menurut ibunya dia masih nikah sama suaminya, belum ada surat cerai. Tapi menurut agama dia sudah 9 bulan tidak dinafkahi. Kan orang nggak tahu dia nggak dinafkahi 9 bulan baik lahir maupun batin. Secara agama udah boleh dong. Tuh, kalau gitu? Dia boleh dong nikah lagi kalau secara ini ya, secara ekstrimnya. Iya. Kenapa kamu nikah lagi? Kamu masih punya suami? Nah suami saya nggak nafkahin saya udah hampir 9 bulan, udah mau setahun. Nafkah lahir enggak, batin enggak. Saya dibikin terkatung-katung, digantung gitu kan. Gitu loh Bang. Jadi kita lihat dulu kenapa dia berani. Apa dia memang ditelantarkan? Kecuali kalau emang dia masih dikasih nafkah. Ya kan? Tiba-tiba dia nikah itu baru haram. Oh. Nggak tahu dia masih dikasih nafkah apa kagak masalahnya. Iya, Kita nggak tahu dalam-dalamnya. Hmm. Gitu. Mana dia ngaku kagak dikasih nafkah apa kagak? Tapi menurut Umi ya kan kalau Islam memandang hadirnya orang ketiga itu seperti apa sih jadinya? Ya sebenarnya balik lagi tergantung kepada pemimpinnya. Oke. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuannya, bagi ibunya, bagi istrinya, pokoknya buat di rumah. Kalau dia emang bisa memimpin, sebenarnya sih istilah orang ketiga kan istilah kita orang ketiga ya. Karena kalau kita bilang ada istilah orang ketiga, orang keempat, Rasulullah kan berapa istrinya? Masa kita mau bilang Rasulullah istri itu sebagai orang ketiga, orang keempat? Berarti kan tergantung kepada ilmu. Makanya kalau kata surat Al-Isra ayat 36, apapun yang kita lakukan harus ada ilmunya. Fala takfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kamu menetapkan sesuatu, ngerjain sesuatu tanpa ada ilmunya. Ini kadang-kadang maaf orang ilmunya belum ada udah berani-beranian, itu doang sih sebenarnya. Berani-beranian Iya, dia. sebenarnya kalau laki-lakinya berilmu, perempuannya berilmu, dia ngerti, dia paham, kayaknya nggak ada masalah. Tapi kan mungkin karena kita di sini mungkin orang masih pada baru hijrah misalnya, ada baru belajar, terus tiba-tiba baru 1 ayat 2 ayat langsung sunnah Rasul. Sunnah Rasulnya kawin doang. Biaya belajar kagak sunnah Rasul. Bagaimana Rasulullah hubungan dengan silaturahmi dengan mertua, dengan bapak. Nih kawinnya doang yang bilang sunnah Rasul. Ntar kalau diomelin bilangnya orang ketiga, orang keempat. Tapi silaturahmi coba ya, silaturahmi juga sunnah Rasul loh. Ngasih duit ke anak tuh juga sunnah Rasul ya. Bapak, saya ngomelin sebagai wanita mewakili perempuan. Woman support woman. Tapi gitu, masalahnya ada ketika suka orang menggal ayat gitu loh Bang. Sebel saya. masalahnya ketika orang lakukan nikah siri itu pasti bawa agama aja ujungnya. Ini bawa agama itu. Agamamu yang dibawa-bawa. Nah, itu kenapa nih? Kenapa nggak bawa bilang aja pribadi saya gitu. Nah, ya gitu kan? loh. Ada gentleman dong. Betul. Gimana ke-gentleman kamu saya? Jadi emang ya kita agak prihatin juga ya sama orang ngambil ayat seenaknya aja gitu loh. Ngambil An-Nisa ayat 3 biar nikah lagi, tapi dia nggak ingat An-Nisa 34. Ntar ngambil An-Nisa ayat sekian. Maaf nih contoh gini deh, nggak usah ngomongin kawin aja deh, ngomongin sakit aja. Giliran orang tua kita sakit, itu saudara kita pada kemana? Lu aja dia yang ngurus, pada hilang. Entah giliran orang tuanya meninggal, baru pada datang, mana warisan? Nah. Berebut itu dia. Berebut deh tuh. Iya, Dia nggak pakai ayat untuk mengurus orang tua sakit. Ntar dia pakai ayat di dalam An-Nisa ayat 10 sampai 13 warisan harus dibagi. Itu kemana sakit kemana? Ngomel saya Bang. Iya betul. Bener nggak? Bener. Terus potong ambil ayat sama dengan masalah nikah. Giliran kalau nikah sunnah Rasul. Jangan pelit Bang, jadi orang. Tapi kemarin si cewek itu bilang bahwa jadi pelakor nggak perlu cantik ya kan gitu loh. Artinya bahwa Islam sendiri melihat fenomena itu seperti apa tuh? Ya emang pelakor nggak perlu cantik. Kata siapa pelakor itu cantik? Mungkin tidak, kan katanya tidak perlu cantik. Iya nggak cantik, mungkin nggak cantik. Maaf banget adabnya nggak cantik ya kan? Nazum jalik ya kan? Ya jadi memang kan orang kalau mau cantik nggak cantik kan relatif. Mungkin kata abang saya tidak cantik, tapi kata suami saya cantik dong. Betul. Jadi bagi yang tadi dibilang misalnya pelakor nggak perlu cantik ya benar juga sih.
ya kan? Kalau emang orang itu cantik nggak mungkin jadi pelakor. Tapi akhirnya kalau misalkan Tapi Bang, tetangga saya juga banyak pelakor loh Bang. banyak ya? Penjahit celana kolor. Terus? Penjahit celana kolor. Konteksi maksudnya. Artinya bahwa ketika kalau si perempuan itu sendiri nggak mau dipoligami gimana nih? Ya nggak apa-apa dong, jangan memaksakan kehendak. Karena apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 229, kalau perempuan itu tidak bisa menjalankan hukum agama, emang poligami itu adalah agama. Benar, Anisa ayat 3. Betul. Tapi dia boleh dong pakai surat Al-Baqarah 229 apa? Maaf Bang, kalau emang abang nikah lagi tolong lepaskan saya. Enggak, saya nggak bisa ngelepasin kamu. Kalau abang tidak menceraikan saya deh yang minta cerai abangnya, saya yang gugat. Kenapa? Saya takut tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi dia merasa daripada ntar gue ngelawan, daripada ntar gue dosa, ntar gue disuruh sabar. Ya awal-awal sabar, lama-lama kok gue panas ya. Daripada neraka, katanya surga tapi neraka yang dirasakan. Sorga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan. Gitu kan ya. Bedanya apa kalau zaman poligami di zaman Nabi sama di zaman sekarang? Bedanya. Ilmunya Bang. Pertama gimana? Ilmunya. Kedua kalau Rasulullah kan nikah itu karena pembatasan. Kan sebelum Rasulullah ada sebagai nabi terakhir itu kan istri-istrinya Nabi Daud 99 orang. Nabi Sulaiman istrinya sampai hampir 100 orang. Oh ya? Nah itu ketika Rasulullah tampil sebagai nabi nabi terakhir, tolong jangan sampai kayak gitu ya. Nih gue batasin 2, 3 atau 4. Jadi bukan yang senang sama perempuan, bukan, tapi dibatasi. Seperti nabi-nabi terdahulu itu ratusan bininya. Gitu itu bukan pembatasan, bukannya Jadi makin mengecil. Karena kan kalau zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, Ratu Balkis gitu loh, yang jadi bahasanya bininya yang rumahnya aja ada 360 jendela. 360 jendela menghadap timur, 360 jendela menghadap barat. Jadi kalau misalnya ada matahari baru terbit, dia menyembah matahari, Ratu Balkis. Kalau matahari terbang, dia menyembah matahari lagi. Bayangin kalau 360 jendela coy. Itu setingkat kayak gitu deh. Ini kebelagu-belaguan, duit kagak ada, pakai kawin lagi, heran gue. Kaya raya dulu dah. Kasih segepok 2 gepok baru. Ini udah duit kagak, nafkah kagak. Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Artinya gini Mi, kan ketika Umi tadi bicara masalah poligami, perasaan tuh kan buset lancar banget nih Umi. Nah kalau kejadian itu ada amal Umi. Maksud abang? Ya Pak Haji yang minta poligami. Suami saya? Iya, itu syaratnya apa yang Umi mau? Bagaimana tuh? Saya nih ya sebagai seorang istri yang ya mungkin kalau kata orang lo ngomong mah gampang ya, tapi kan saya bilang kan poligami itu bagi orang yang bisa gitu loh ya. Kalau saya ngasih syarat sama suami saya 3 Bang. 3? Kalau abang saya gini sama suami saya, kalau abang mau poligami 3 syarat saya. Yang pertama tuh cewek yang abang kawinin kudu lebih cantik dari saya. Iya dong, kalau lebih jelek orang ntar jadi omongan. Denger tuh, ya kan satu jadi itu omongan. Kenapa? Itu gimana sih burulung udah cantik masih nyari yang lain. Jadi harus lebih cantik dari saya. Harus syarat lebih pertama. cantik dari saya. Yang Kedua kedua harus lebih tajir dari saya. Ya saya bisa numpang hidup. Harus capek. Harus lebih kaya dari gue. Yang pertama harus lebih cantik, ya. Supaya nggak berkurang. Satu harus lebih kaya. Kedua harus lebih cantik. Ketiga harus langkahi mayat saya. Nah, itu yang gimana caranya? Berarti nunggu gue mati. Mi, kalau posisi istri yang dijolimin sama suami itu gimana jadinya menurut Umi itu? Nah sekarang apa sih arti zolim? Zolim itu kan artinya intikosul hak. Mengurangi hak orang lain. Hak nafkahnya mungkin, hak bareng-barengnya, hak ngomong. Orang kan kalau bininya 2 kan pasti kan 3 hari di sini, 3 hari di sini. 1 hari mungkin buat dia sendiri, me time ya kan. Nah, ternyata di sini 4 hari, di sini 3 hari, bahkan di sini 5 hari, di sini 2 hari. Kan dia udah terzolimi. Kenapa? Dikurangi haknya, hak bareng-barengnya. Kan orang kan suami istri itu kan nggak cuma sekedar masalah tidur ya, teman ngobrol, teman diskusi. Kan nikah begitu ya. 80% kan komunikasi. Iya, betul. 20% adalah cinta. Karena cinta is nonsense kalau tanpa ada duit. Understand? Tetap kan kalau kata tetangga saya mah kagak bisa tuh Bu berhubungan sama suami saya kalau pas mau berhubungan token listrik bunyi.
Nyut nggak jadi gue katanya, nggak nafsu, ya kan? Benar juga sih, mempengaruhi itu. Nah maka ketika kalau kita ngomongin masalah terzolimi, ada dua pilihan buat perempuan. Yang pertama, kalau dia tetap sabar menghadapi suaminya yang zolim, dengan memikirkan anak, kalau gue cerai, gue kesian sama anak gue, karena gue bareng-bareng aja sama suami, status gue masih laki bini di hadapan orang, padahal mah sebenarnya di hadapan Allah udah enggak, karena saya udah dizolimi, udah gini, tapi saya mikirin anak. Ketika dia bertahan dan dia bisa dan dia mampu, maka dia mendapatkan rumah di surga. Kalau kata surat 66 ayat 11, bagaimana contoh istri Fir'aun yang solehah, dia bertahan, maka dia dibangunkan rumah di surga dengan doa, ya Allah bangunkan aku rumah di surga, selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun. Jadi bangunkan aku rumah di surga, selamatkan aku dari suami yang zolim. Jadi kalau dia pilihnya bertahan dan dia sabar, dapat rumah di surga. Tapi kalau dia kayaknya aku nggak kuat deh, bukan gue nggak mau surga, bisa nggak surga yang lain? Kan surga bisa sedekah, surga bisa banyak banyak surga, pintu surga banyak. Emang poligami doang? Kalau saya bilang gitu, kalau Anda mencari pintu surga poligami, saya cari pintu surga poliklinik. Gitu kan ya. Maka yang kedua, boleh dia gugat. Udah kayaknya saya udah mau mencoba nih bang. Ternyata saya nggak kuat nih, udah 6 bulan ini saya diduain, saya nggak kuat, saya mendingan cari aja deh gitu kan. Karena saya merasa terzolimi. Dia boleh minta pisah. Berdasarkan Al-Baqarah 229. Itu hak perempuan. Tapi kalau perempuan yang mau menceraikan suami, jadi maaf ya, kalau kan kadang kita suka dengar dari para ulama juga, pokoknya kalau perempuan minta cerai nggak sah. Memang kalau ucapan cerai dari laki-laki namanya talak. Kalau ucapan cerai dari perempuan namanya hulu. Hulu itu lepaskan. Betul. Dengan syarat harus kasih tebusan mahar. Saya dulu mahar saya ini nih dikasih nih sama suami. Misalnya saya serem seseorang, ya kan? Misalnya maharnya ini. Ketika dia menceraikan suaminya, bang saya udah nggak kuat bang. Nih abang saya ceraikan, nih mahar saya balikin. Baru sah. Ada nggak jamaah Umi yang dipoligami emang betul-betul ikhlas? Ada gak jamaah Umi? Oh ada banget. Iya? Karena suaminya yang keren. Keren banget. Bahkan kalau si istrinya ini berantem berdua, si suaminya di tengah-tengah begini, silakan kalian konflik berdua, saya tinggalkan kalian berdua. Nggak berani dia. Karena laki-lakinya jago, maksudnya ya mungkin adilnya, kasih sayangnya, anak-anaknya aja akur. Anak-anaknya akur? Masya Allah, ilmunya tinggi tuh Mi. Ilmu tinggi. Gitu. Jadi dalam poligami ini Mi, siapa sih sebenarnya pihak yang paling diuntungkan berpoligami itu? Jadi siapa? Perempuan kah? Lakinya kah? Siapa Mi pihak kita? Yang paling diuntungkan? Yang paling diuntungkan dalam berpoligami itu jadi? Siapa ya? Kalau misalnya dia laki-lakinya mungkin kaya raya tajir melintir, ya dua-duanya mah untung. Karena apa? Karena satu dia mendapatkan pahala kalau ilmunya oke. Kedua dia bisa, bahasanya gitu ya, kenapa sih poligami itu ada di dalam ayat yang tadi kita jawabkan ya, bahwa kan untuk membatasi dari zaman dahulunya kan lebih dari 4 ya kan. Yang kedua kan akhir zaman itu kan ini bang, 1 laki banding 50 perempuan. Ya kan, 1 banding 50 nih kalau di akhir zaman kan. Ya kan. Nah, jadi disitulah mungkin kalau bahasa Qur'annya itu bahasa indahnya berbagi. Walaupun ada lagi yang ngomel, kan berbagi nggak harus dikawinin, kasih aja santunan tuh janda, bla 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 gitu kan ya. Jadi kalau menguntungkan itu adalah kalau sama-sama berilmu, maka yang menguntungkan adalah anak. Kalau buat perempuan kan bukannya jadi tugasnya tambah ringan, artinya bawa dibagi. Satu si istri tambah ringan, kamu bagian dakwah ke sana keluar-keluar, kamu bagian di rumah. Jadi kalau punya istri yang modelnya dua karakter ya, satu ada yang senang keluar, 2 ada yang senang di rumah, gitu kan? Anak-anak lebih enak, nyaman. Kenapa? Anak-anak di rumah udah ada ibunya nungguin. Kalau ada satu ibu yang pergi gitu ya. Ya jadi sebenarnya sih semuanya menguntungkan kalau sama-sama paham. Enak loh. Ini punya anak banyak, dia punya anak banyak, dia punya tugas. Kalau sama-sama mengerti. Cuman kan orang kan kadang-kadang, maaf ya, kayak gitu-gitu kan kayak ada teman saya bilang, jijik amat sih. Karena yang dipikirin nafsu, lu yang dipikirin tadi berbagi, ya kan? Ya tapi emang susah sih. Kalau dipikir-pikir kayak gitu susah. Saya juga nggak bisa kan tadi saya bilang. Saya juga nggak bisa. Kok ngomong gampang? Ya ngomong kan cuma ngomong. Disuruh ngomong, ya saya ngomong. Gitu. Tapi ada fenomena melihat ya kan oknum
dari ulama yang menikahi siri jamaahnya itu gimana tuh? Nah itu kalau itu oknum repot tuh. Kalau di dalam hadis ada lagi, Allah haramkan pernikahan muhalil-muhalilahu, nikah icip-icip. Ini ada juga fenomena kayak gitu, adalah salah seorang si Fulan gitu ya. Gitu loh. Ketemulah sama cewek baru hijrah. Orang baru hijrah kan kepengen nyari yang agamanya oke. Maulah dia dinikahin. Tadinya dia mungkin bergelimang harta karena mungkin dia banyak kegiatan yang bahasa kita mungkin model atau apa ya kan, banyak kan bayarannya pastinya. Tapi ketika dia hijrah, udah kamu nikah sama saya gitu kan ya. Tapi tinggalkan dunia itu. Dan dia rela nih ngelepasin duit ratusan juta demi untuk hijrah. Di tengah jalan putus juga, dia ngadu sama kita, si Fulan lah ada. Ternyata saya cuma dikasih duit sebulan 500.000. Mana saya cukup, ibunya marah. Marah nih. Lu nggak bisa kayak gitu. Ibadah nggak bisa yang untuk, maaf ya, ibadah nggak cuma yang untuk nikah, untuk dapat sorga, pengen nikah dengan si orang itu misalnya, dengan si ulama itu misalnya. Ya kan kamu menghidupi, kamu kerja menghidupi ibu kamu, kata ibunya, menghidupi adik kamu, anak-anak yang kuliah itu juga kan ibadah. Akhirnya dia nggak tahan, ya dia pisah. Terus dia ngadu, saya bilang gini, kirain saya dia bisa menjadi imam saya, ternyata nggak bisa. Ya makanya kalau nikah jangan niatnya bahasanya cuma nyari imam ya. Ya rumah tangga yang utuh lah, sakinah mawaddah rahmah. Kalau kata guru saya gini, jadi ada seorang perempuan juga ngadu, ini saya punya suami nih, baik sih dia gini, tapi nggak punya duit. Terus guru saya ngomong gini, kamu waktu berdoa sama Allah mintanya apa? Ya saya minta, ya Allah berikan saya suami yang baik, yang soleh, yang rajin ibadah. Rajin gak dia ibadahnya? Rajin. Tapi kamu lupa nggak minta duit? Enggak. Ya udah rajin ibadah tapi nggak punya duit. Jadi harus spesifik gitu loh, minta sama Allah. Jadi kita doa juga, mudah-mudahan yang berdoa jangan ngasal doanya, jangan males lah berdoa. Males ya? Iya, kadang suka pada males sih. Maaf nih, kadang-kadang berdoa pas ada maunya doang. Bener. Lagi enak hidupnya, dia lupa deh tuh sama Allah. Ini bukan sujon ya. Pas lagi giliran susah baru Allah dideketin. Ya Allah, kemana aja. Iya betul. Kenapa ya deketin Tuhan pas lagi susah doang? Banyak lagi senang ente lupa. Ini buat diri saya juga sih, takutnya saya seperti itu. Ini kan mumpung lagi bulan Ramadan, artinya bahwa kemarin tuh ada kejadian kayak di Jepang. Kan di Jepang tuh akhirnya sampai dideportasi karena warga Jepang tuh terganggu dengan adanya umat Muslim yang di sana membangunkan sahur, kan dengan kenceng gitu. Iya, dengan kenceng, gubrak. Sebenarnya kan cara Islam sendiri membangunkan sahur tuh seperti apa sih, Mi? Benar juga sih ya. Jadi dulu adik saya juga pernah tinggal di Jepang, adik saya ya. Memang di sana itu kan nggak kayak di Indonesia ya. Kita kan kalau azan, qomat, mungkin kita sholat itu pasti kan pakai toa lah bahasanya. Iya, pakai toa. Nah, tapi kalau di sana kata adik saya memang sepi. Cuman kalau kita udah biasa ke masjid, kita tahu itu masjid, kita tahu ini azan, kita tahu ini. Jadi kalau kata bahasanya mahfuzot, dibilang gini, rikuli makolin makomun, rikuli makomun makolin. Di setiap tempat ada perkataannya, di setiap perkataan ada tempatnya. Jadi kalau kita di negeri kita ini yang masya Allah tabarakallah, mau kita maulid bebas, mau ngaji taklim, wah akbar bisa, konser bisa, apapun di negeri kita masya Allah ya, apapun kita oke gitu ya. Apalagi selama itu dakwah dengan bahasa kita mah toa yang wah gitu ya. Tapi kalau di negeri orang, kalau kata bahasanya tadi, di setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempat, ikutin tempatnya. Kalau di sana nggak pakai toa, jangan pakai toa. Harus nurut di tempat itu. Jangan yang, gue kan siar, ya nggak bisa juga begitu. Itu namanya takutnya maaf banget punten. Takutnya kita mengganggu orang lain, zolim jadinya. Karena mengurangi hak orang lain. Hak apa? Hak untuk tenang. Karena memang kalau di luar negeri jarang ya pakai toa, kecuali memang yang udah disetujui misalnya gitu. Betul. Jadi ya maaf ya, agak-agak kurang bijak juga kalau dia, gue kan siar ya, kurang inilah. Boleh bagus. Kalau negaranya memang mayoritasnya memang udah muslim gitu loh. Jadi kan, ketika dia penyesuaian lah gitu ya, Mi, menyesuaikan karena tadi kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gitu. Setiap perkataannya tempat. Jadi jangan yang abong-abong lah, kalau bahasa kita mah abong-abong pengen dakwah, ya nggak bisa kayak gitu. Susah. Zaman Nabi sendiri ada gak sih tradisi bangunin sahur, Mi? Sebenarnya tradisi itu ada di kita ya. Ada tuh lagunya tuh, saya senang banget tuh kalau lagu yang zaman sekarang. Apa tuh?
selamat berpisah para saudara yang kata dia bangunin sahur, dendang sahur orang Arab. Iya. Gitu. Itu enak tuh. Tapi zaman Rasulullah nggak begitu modelnya. Modelnya gimana kalau Jadi zaman gini, Rasulullah? Ini buat pengetahuan kita waktu nih. zaman jadi kita Nabi tahu. Ibrahim alaihissalam kan Allah bilang gini, Nabi Ibrahim, tolong umumkan kepada umat manusia tentang pergi haji. Terus Nabi Ibrahim bilang gini, kalau bahasa kita ya, Iya. saya gimana ngumuminnya ya Allah? Kan kita bahasanya nggak ada toa nih. Iya. Kalaupun saya ngomong nggak kedengeran sama mereka. Apa yang Allah bilang? Nanti aku yang akan menyampaikannya kepada mereka. Iya. Maka Nabi Ibrahim ngomong wa'azin fin nasi bil haji. Maka diumumin tentang haji oleh Nabi Ibrahim. Berada di bukit Kubais ya kan. Dia ngomong, hai para umat muslimin muslimat. Ini kita diwajibkan haji, diberikan kewajiban haji bagi yang mampu gini-gini. Dia teriak deh tuh. Kalau bahasa kita nggak kedengeran, tapi Allah bilang aku akan menyampaikannya. Berarti dari zaman dulu nggak ada toa dong. Oh, nggak ada. Bahkan Bilal bin Rabah waktu azan ya biasa, Allahu Akbar ya biasa. Tapi namanya orang udah cinta, maaf nih, biar kata azannya nggak pakai toa, orang udah cinta mah pasti datang. Pasti datang. Nah kita mau pakai toa 1000 kali kalau udah nggak cinta sama soalnya nggak bakal datang. Bukan masalah toanya nih, hatinya, understand? Iya kan bang? Lu pakai toa, pakai azan yang sebagus saya Imam Sudais pun kalau emang segede hati, apa juga ya kan? nggak tergerak kan, nggak tergerak hatinya. Bener. Bukan masalah toanya. Tergerak hatinya apa kagak gitu masalahnya. Jadi sahur itu nggak ada tuh yang mungkin kalau di Indonesia emang penting digituin ya. Karena memang kita udah mengizinkan itu biar anak-anak juga senang dibangunin. Kalau di negeri orang ya nggak bisa. Pasti kita diomelin ya Allah. Kalau kata surat 49 ayat 13 dalam Al-Quran, Allah ciptakan berbeda suku, berbeda bangsa. Kita bangsa Indonesia, ini bangsa yang tadi dinyatakan di Jepang misalnya, berbeda suku, berbeda bangsa untuk saling mengenal budaya masing-masing. Oh, kalau di sini boleh, kalau di sana nggak boleh, harus ikut. Quran yang ngomong. Gitu. Kalau kawin kontrak nih, kawin kontrak tuh kan dibenarkan nggak dalam Islam? Kawin kontrak. Sih. Kan ada tuh banyak tuh sono tuh dia puncak tuh di atas tuh. Ada ya? Ada sono. Kagak Kan boleh lah. Tadi di daerah mana lagi ya kan lagi musim apa gitu loh. Kalau yang saya pernah belajar sih nggak ada tuh kawin kontrak, kesian. Di kontrak nikah 3 tahun. Nah, tiba-tiba dia hamil 1 tahun, melahirkan anak baru 2 tahun, pisah. Kalau dia ngasih biaya, tetap sih nggak boleh lah ya. Apapun yang tidak diajarkan dalam Al-Quran, kalau bisa jangan deh, jangan coba-coba. Don't try it at home. Understand? Gak ada ya. Gak Jadi ada, dalam boleh. Islam nggak ada ya kawin kontrak nggak ada. Yang ya? ada adalah nikah lazim. Nikah yang memang sudah ada di dalam Quran. Kan? Yang ada tadi dibilang ada ijab, qabul, ada mahar, ada mempelai, ada penghulu, ada wali, ada saksi, ada mahar itu. Kalau nikah kontrak itu kan di awal ngomongnya, yaudah kita nikah, semuanya ada emang syaratnya, jangkanya saksi sekian ada, waktu ya, cuma disebut, gitu tapi kita nikah sekian waktu Iya, ya. betul. Nanti soalnya saya dideportasi misalnya. Deportasi. Kita kalau punya anak ya kan gua nggak tahu deh urusan anaknya gitu kan. Jangan sampai mengantarkan anak. Nggak ada. Nggak ada. Makanya kalau kata Quran lagi nih surat An-Nisa ayat 9, kamu harus khawatir untuk memikirkan anakmu, jangan sampai kamu tinggalkan anakmu dalam keadaan lemah. Lemah harta. Kita harus tinggalin, bahasanya nih kita punya anak 2 nih. Kalau bisa kita meninggal, anak kita udah punya rumah dah. Jadi kalau nanti dia nikah, dia udah punya tempat tinggal. Bila perlu punya kendaraan. Benar. Kalaupun nanti suaminya mau ngasih juga rumah dan kendaraan, alhamdulillah. Tapi kita sebagai orang tua kalau bisa kasih, jangan lemah harta. Yang kedua jangan lemah ilmu, makanya kita kasih pendidikan. Kalau dibilang duniawi banget sih loh, bukan duniawi. Karena kalau dibilang duniawi, di An-Nisa ada tuh bagian warisan. Kalau laki sekian, perempuan berarti ngomongin duit. Ya kan? Saya sih nggak mau juga tuh kalau anak perempuan saya dibilang gini sama cowok. Nanti kita hidup dari 0 ya. Hah? Dari 0? Emang lo katanya anak gue pom bensin? Sorry. Ya kan? Dari 0. Anak gue bukan pom bensin coy. Udah kan udah panjang perjalanan kita ngobrol ngebahas masalah poligami, poliandri, ya kan. Wah, udah deh macam-macam. Artinya sekarang apa pesan Umi buat wanita-wanita di Indonesia supaya nggak salah, laki-lakinya juga nggak salah? Apa pesan Umi? Baik teman-teman semua ya. Jadi kalau kita sebagai perempuan, kalau bahasanya guru kita mah menjaga muruah, menjaga marwah, jagalah kehormatanmu ya kan.
mau siapapun dia, kalau emang dia jodoh ya, tapi jangan, bahasanya orang sekarang tuh jangan sampai mengosongkan piring orang dan kita yang masuk, nggak boleh. Kalaupun mau ada mungkin kedua, ketiga, keempat, kalau memang ada ilmu dan diridhoi. Karena kan apapun bisa nggak jadi ibadah. Walaupun niatnya ibadah, tapi kalau nggak bagus caranya jadi nggak jadi ibadah dong, ya kan? Contoh kita mencuri, tapi untuk sedekah tetap aja niat tidak bisa menghalalkan cara tadi. Dan buat laki-laki, tolong dong ya, kita punya anak perempuan, ya jangan sakiti 3 perempuan di rumahmu, jangan sakiti ibumu, jangan sakiti ibunya daripada anak-anakmu, dan jangan sakiti ibunya istrimu. Paham nggak? Yeah. Jangan sakitin ibu kita, ibu kita, pokoknya ibu mertua, ibu kandung, ibu yang melahirkan anak-anakmu. Itu dijaga. Mudah-mudahan bahagia dunia dan akhirat ya. Karena apa? Pernikahan memang gampang, tapi tanggung jawab yang sangat susah. Semoga kita bisa memikul tanggung jawab dunia dan akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga kita menjadi pasangan yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Umi. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Makasih Umi, udah berbagi cerita tentang apa yang diajarkan oleh Umi, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita lebih lanjut. Artinya bahwa kita belajar bahwa agama bukan hanya soal benar dan salah secara tekstual, tapi juga tentang niat, hikmah, tanggung jawab pribadi, serta kebijaksanaan dalam bersikap, baik dalam persoalan pernikahan, dalam menjalankan ibadah puasa, maupun ketika kita hidup sebagai muslim di negara lain. Semuanya menuntut keseimbangan antara syariat, akhlak, dan kearifan sosial. Iya, kearifan sosial. Semoga melalui penjelasan Umi Lulung hari ini kita semakin memahami bahwa Islam adalah agama yang menjaga kesucian institusi pernikahan, menekankan tanggung jawab individu dalam ibadah, serta mengajarkan kita untuk menghormati hukum, budaya, selama tidak melanggar prinsip utama agama. Terima kasih kepada Umi Lulung atas pencerahannya, dan terima kasih kepada semua penonton yang telah menyimak hingga akhir. Semoga diskusi ini menjadi amal ilmu yang bermanfaat dan membuka ruang refleksi bagi kita semua. Salam Kristen.